Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri Andi Darmawan, NIM 2018 606, lalu ada Denindra Saputra, NIM 2018 651, kemudian ada M. Fani Nazili, NIM 2018 653, dan yang terakhir ada Yusrizal Takwa Cendikiawan, NIM 2019 616. Di presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang mengelola hubungan dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, cara membangun dan mengelola loyalitas pelanggan itu yang pertama adalah pencarian terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas tersendiri itu merupakan satu kata lama yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap negara, gerakan, atau individu. Belakangan ini, loyalitas digunakan dalam konteks bisnis untuk menggambarkan kesediaan pelanggan agar senantiasa menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kemudian loyalitas pelanggan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak boleh berasumsi bahwa pelanggan setia selalu lebih menguntungkan daripada mereka yang melakukan transaksi satu kali. Lebih banyak pelanggan mengharapkan diskon harga dengan imbalan kesetiaan. Yang kedua, penghasilan tidak selalu meningkat seiring waktu untuk semua jenis pelanggan. Yang ketiga, menentukan biaya dan pendapatan untuk pelanggan dari segmen pasar yang berada pada titik yang berbeda dalam siklus hidup pelanggan. Mereka memprediksi profitabilitas masa depan. Kemudian selanjutnya, memahami hubungan pelanggan perusahaan. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan klien, konsumen atau customer merupakan salah satu kewajiban dalam sebuah bisnis. Pasalnya, bisnis akan berkembang berkat adanya klien atau konsumen atau customer. Oleh sebab itu, penting bagi Anda pemilik bisnis untuk mengetahui customer relationship. Yang nomor 2, keberadaan konsumen atau klien menjadi demikian pentingnya. Oleh sebab itu, bagi setiap pebisnis, hendaknya selalu melakukan hubungan baik dengan membangun komunikasi yang baik guna mengikat konsumen agar dapat melakukan pembelian ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada roda loyalitas. Yang pertama itu membangun fondasi. Jadi perusahaan itu perlu membangun fondasi yang solid untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang meliputi portofolio dari segmen pelanggan yang tepat, menarik pelanggan yang tepat, melakukan tingkatan jasa, dan menghantarkan tingkat kepuasan yang tinggi. Kemudian yang kedua, menciptakan ikatan loyalitas. Nah, untuk benar-benar membangun loyalitas, perusahaan itu harus perlu membangun ikatan yang erat dengan konsumennya, baik dengan cara memperdalam hubungan melalui cross-selling, maupun menambah nilai bagi pelanggan melalui penghargaan bagi loyalitas dan ikatan hubungan yang lebih tinggi. Kemudian yang tiga, mengurangi faktor perpindahan pelanggan. Nah, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perpindahan pelanggan, hengkangnya pelanggan lama maupun menggantinya dengan pelanggan yang baru. Next. Selanjutnya, membangun fondasi loyalitas. Ada 4. Yang pertama itu menyasar pelanggan yang tepat. Nah, manajemen loyalitas dimulai dari mensegmentasikan pasar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan kemampuan perusahaan, mengidentifikasi dan menyasar pelanggan yang tepat. Kemudian yang kedua, mencapai nilai bukan hanya volume. Nah, jadi para pemimpin loyalitas itu sangat selektif dalam mendapatkan pelanggan yang tepat, di mana perusahaan ini dirancang untuk memberikan nilai-nilai yang benar-benar istimewa. Kemudian yang ketiga, mengelola basis pelanggan melalui tingkatan jasa yang efektif. Nah, pemasar ini sebaiknya menerapkan pendekatan strategis untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan mengakhiri hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, kepuasan pelanggan dan kualitas layanan menjadi syarat bagi loyalitas.
Nah, dasar bagi loyalitas sejati itu terletak pada kepuasan pelanggan, di mana kualitas layanan ini menjadi input utamanya. Pelanggan yang sangat puas atau bahkan menyenangi layanan cenderung menjadi pendukung loyal perusahaan, menggabungkan semua pembelian mereka dengan satu penyedia dan menyebarkan berita yang positif. Next. Selanjutnya ada strategi untuk mengembangkan ikatan loyalitas dengan pelanggan. Nah, itu ada 3 strateginya. Yang pertama itu dengan memperdalam hubungan, yang kedua dengan mendorong loyalitas melalui imbalan finansial dan maupun non finansial. Yang ketiga strateginya itu dengan membangun ikatan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada strategi untuk mengurangi defeksi pelanggan. Strategi untuk mengurangi defeksi pelanggan itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menerapkan pengaduan dan penanganan layanan efektif. Yang kedua ada pemulihan prosedur meningkatkan biaya switching, biaya beralih alami, misalnya mengubah rekening bank utama. Banyak layanan terkait dengan akun dapat dibuat dengan melembagakan hukuman kontrak untuk beralih. Yang ketiga, harus berhati-hati untuk tidak dianggap sebagai memegang pelanggan sandra. Yang keempat, ada hambatan switching yang tinggi dan kualitas layanan yang buruk cenderung menghasilkan sikap negatif dan kata yang buruk dari mulut. Next. Kemudian ada CRM atau bisa disebut Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijaksanaan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Next. Kemudian ada tujuan dari CRM. Tujuan dari CRM itu ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan yang terkait. Kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Kemudian yang terakhir ada menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.